البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana terakhir kita ambil adalah seputar kaidah yang penting mengenai suatu larangan apabila kembali kepada zat amalan itu sendiri, maka amalan kalau dilakukan hancur dan batal. Maksudnya tidak diterima amalan tersebut. Tapi kalau larangan kembali kepada di luar amalan, nah barakallahu fikum, maka amalan yang dia lakukan walaupun dia melanggar perkara yang haram, amalannya sah, hanya saja dia berdosa. Sudah kita lewati pembahasannya barakallahu fikum, yaitu pantun yang terakhir kita ambil. Apa pantunnya? Naam, wa in at-tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila na barakallahu fikum perkara yang haram tersebut kembali pada zat amalan, maka apabila amalan dilakukan, na barakallahu fikum, amalan tersebut apa? Amalan tersebut tidak diterima kalau kembali pada zat amalan, ya Pak. Na barakallahu fikum. Tapi kalau amalan tersebut tersendiri kemudian larangannya kembali kepada perkara yang lain, maka amalannya itu dikatakan sah, hanya saja dia berdosa. Contohnya, larangan menggunakan apa? Kain sutra. Itu larangan tersendiri ya. Nah, bukan larangan ketika sholat. Antum sholat menggunakan jubah terbuat dari sutra, mereknya Haramain misalkan, tapi kainnya kain sutra. Paham ya? Di situ sholatnya antum sah, tapi berdosa karena menggunakan apa? Menggunakan antum telah melanggar larangan tadi itu. Paham maksudnya? Nah, karena larangannya bukan kembali zat salat itu sendiri. Enggak ada larangan jangan kalian salat dengan pakaian sutra, ada enggak? Enggak ada. Yang seperti ini namanya apa? Barakallahu fikum. Larangannya tidak kembali kepada zat amalan itu sendiri. Berarti mafhumnya kalau larangan kembali kepada zat amalan itu sendiri, rusak amalan kalau dilakukan. Contohnya salat menghadap kuburan. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kemudian antum malah sholat menghadap kuburan, batal sholatnya. Bukan sah tapi berdosa, bukan ya? Batal sholatnya karena larangannya kembali pada zat amalan itu sendiri. Mohon insyaallah. Naam, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah tatimmatun, penyempurna. Ini ya. Ya kan? Ya enggak? Naam. Kita lihat. Karena disimpulkan oleh beliau di sini ada kesimpulannya, ma ya'udu ilaihi an-nahyu wat tahrim. Sekarang larangan dan pengharaman itu kembali kepada apa gitu loh? Kembali kepada zat amalan itu atau kembali kepada syarat amalan atau di luar amalan? Kita lihat. Imma an ya'uda ila dzatis syai'. Imma larangan dan pengharaman tersebut kembali kepada zat amalan itu sendiri, au ila syartih, atau kembali kepada syaratnya. Naam, kemudian au ila amrin kharij, atau kembali kepada perkara yang di luar amalan. Nah, barakallahu fikum, kembali kepada perkara yang di luar amalan. Kita lihat. Walladzi yaqtadil fasad huwa ma 'ada an-nahyu fihi li dzatil manhi anhu au ila syartih. Ini penting ini. Yang mengharuskan rusaknya suatu amalan kalau larangan itu kembali kepada zat amalan itu sendiri atau kepada syaratnya. Ingat-ingat ini ya. Nah, barakallahu fikum, larangannya kalau kembali kepada zat amalan itu sendiri atau kembali kepada syaratnya, maka apa? Batal amalannya, tidak sah. Paham? Tentunya dia berdosa kalau menyengaja. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Itu yang pertama. Itu masih kesimpulan globalnya seperti itu. Naam. Kita lihat yang pertama, al-aidu ila dzatil manhi anhu fil ibadah. Sekarang contoh kaidah yang penting ini, larangan kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri dalam ibadah. Apa maksudnya? Maksudnya larangannya kembali kepada zat amalan itu sendiri. Mahum? Nah, paham belum ini? Larangannya kembali kemana? Kembali kepada zat yang dilarang itu sendiri. Paham maksudnya? Nas khusus gitu ya. Dilarang misalkan sholat menghadap kuburan.
Ya enggak? Itu larangannya ada, nas khusus. Nah, seperti itu kalau antum melanggar, salatnya batal tidak sah dan berdosa kalau menyengaja. Mahum? Naam. Berbeda halnya larangan salat di tanah curian. Larangan salat di tanah curian itu larangannya tidak kembali kepada zat salat itu sendiri, tapi larangan mencuri. Ya enggak? Larangan mencuri umum kan? Mau salat ataupun enggak salat, haram enggak mencuri? Haram. Nah, ini dia salat di tanah curian orang. Salatnya sah atau tidak, Abdurrahman? Salatnya sah enggak? Sah, hanya saja dia berdosa. Paham belum ini bedanya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, ada orang misalkan salat pakai pecinya terbuat dari sutra, pecinya. Pecinya terbuat dari sutra. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau kita telusuri salatnya sah atau tidak? Sah, cuman dia berdosa. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Misal contohnya, perhatikan contohnya ini. Nahyul mar'ah 'anis shaum fil haid. Larangan seorang wanita puasa ketika haid. Ingat-ingat ini larangan seorang wanita puasa ketika apa? Haid. Berarti larangan kembali ke zat itu. Maksudnya, zat ketika dia puasa memang dilarang untuk apa? Ketika dia haid memang dilarang untuk berpuasa. Lah kok dia nekat? Anak kan mampu, kuat katanya. Akhirnya dia puasa dalam keadaan dia haid. Sah enggak puasanya? Tidak sah. Batal. Nah, rusak. Kenapa? Karena larangannya kembali kepada zat amalan. Dilarang seorang wanita berpuasa dalam keadaan haid. Naam. Wa nahyu an shaumi yaumail 'idain. Larangan puasa di 2 hari raya Idul Fitri atau 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Larangan berpuasa barakallahu fikum di 2 hari raya. Idul Adha maupun Idul Fitri. Lah kok dia puasa? Wahana kemarin Ramadan kuat kok puasa. Ini sekarang pun 1 Syawal anak juga mau puasa katanya. 1 Syawal orang-orang pada buka, dia puasa sendiri. Puasanya bagaimana? Batal atau sah? Batal. Batil puasanya ya, rusak barakallahu fikum. Kenapa rusak? Karena larangannya kembali pada zat amalan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Ayo na'am. Antum. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, kemudian datang Idul Adha. Pada tanggal berapa Idul Adha itu? 10 Dzulhijjah. Lah dia malah puasa dia. Puasa 10 Dzulhijjah katanya puasa. Sambungannya puasa Arafah kemarin katanya, ditambah lagi 10-nya. Jadi dia puasanya 9 10. Puasanya bagaimana? Rusak enggak? Atau sah? Puasanya bagaimana? Rusak atau sah? Rusak karena larangannya kembali kepada zat amalan itu sendiri. Ingat-ingat, kalau larangannya kembali kepada zat amalan, kok dia lakukan, rusak amalannya. Bukan dia berdosa, kalau dia sengaja berdosa. Paham ya? Cuman kalau larangannya kembali, barakallahu fikum, kepada perkara yang di luar amalan, seperti larangan pakai sutra, larangan mencuri. Lah kok dia salat pakai jubah curian, salatnya sah enggak? Sah, cuman dia berdosa. Atau dia misalkan salat pakai imamah surban dari sutra misalkan, salatnya sah enggak? Sah, cuman dia berdosa. Paham maksudnya? Barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Masalatun, suatu permasalahan, ma hukmu raf'il basar ila sama asna'is shalah. Sekarang apa hukumnya? Hukumnya mengangkat pandangan ke arah langit ketika salat. Jadi salatnya dia Allahu Akbar, lihat atas ini. Paham ya? Hukumnya bagaimana? Kalau kanan kiri jelas. Paham ya? Bawah itu disyariatkan melihat arah sujud, tempat sujud itu, depan tidak masalah, tapi kalau atas ini loh bagaimana coba? Kita lihat apa hukumnya? Al-jawab qala ba'dul ulama. Jawabannya sebagian ulama menyatakan innal insana idza rafa'a basarahu ila sama batulat salatuhu. Ini pendapat pertama. Perhatikan. Apabila orang itu mengangkat pandangannya ke arah langit, batal salatnya. Ini pendapat yang pertama nih ya. Batal salatnya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, karena Rasulullah sudah melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan tersebut. Washtadda qauluhu fi dzalik, dan bahkan beliau tegas dalam ucapannya mengenai hal tersebut, hatta tawa'ada man rafa'a basarahu ila sama an la yarji' ilaihi basaruhu. Masya Allah, ini larangannya ngeri ya. Rasulullah melarang hingga apa? Larangannya keras, mengancam bahwasanya barang siapa yang mengangkat pandangannya ke arah langit ketika sholat, didoakan semoga pandangannya enggak kembali lagi.
Bayangkan. Jadi ancamannya keras ini ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Akhrajahu Muslimun min hadits Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Wa ila hadza dhahabatidz dhahiriyatu. Maka berdasarkan hadis ini adz-dhahiriyah, dhahiriyah itu biasanya nisbahnya kepada Daud adz-Dhahiri. Daud adz-Dhahiri itu pendapatnya biasanya ngikutin dhahir lafaz hadis atau dalil gitu ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun terkadang yang namanya dhahir hadis itu ada penjabarannya, ada syarahnya, ada penjelasannya. Namun kalau antum jumpai kok ada pendapat dhahiriyah, itu kembali ke siapa tadi? Daud adz-Dhahiri. Nah, Daud adz-Dhahiri. Na'am, barakallahu fikum. Ungdur Al-Muhalla Ibnu Hazm. Naam, lihatlah kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, kitab fikih itu ya. Naam, barakallahu fikum. Ibnu Hazm sampai dikenal beliau itu Dhahiri, Ibnu Hazm. Naam, oleh karena itu para ulama ada yang mengatakan memang beliau tidak dikatakan apa al-imam, beliau qala Ibnu Hazm rahimahullah taala. Masih muslim. Naam, karena disebutkan oleh barakallahu fikum para ulama di antaranya mufti Saudiyah juga barakallahu fikum bahwasanya Ibnu Hazm pendapat dan juga ucapan-ucapan masalah as-sunnah banyak sekali. Bagus sekali juga. Cuman beliau sendiri barakallahu fikum masuk dalam rangkaian apa? Barakallahu fikum mengikuti pendapatnya Dhahiri tadi itu, Daud adz-Dhahiri. Dhahiriyah. Allahul musta'an, sallallahu yarhamah. Tapi kita lihat jumhur bagaimana? Lakin jumhur yaqulun, ingat-ingat ya, pendapat pertama tadi mengatakan barang siapa yang salat melihat ke arah langit maka salatnya batal atau batil sama aja ya. Barakallahu fikum, salatnya batil, enggak sah gitu ya. Sekarang jumhur kita lihat. Yaqulun, mereka mengatakan inna hadza la yazalu mustaqbilan lil qiblah walau rafa'a basarah. Kalau jumhur mengatakan ini kan masih menghadap kiblat. Walaupun dia mengangkat pandangannya ke langit, ke arah atap itu, tapi kan masih menghadap kiblat. Ini kata siapa? Kata jumhur. Naam, kita lihat sini. Fa idza kana kadzalik sahhat salatuhu. Selama dia itu masih menghadap ke kiblat, tetap sah salatnya. Karena yang namanya barakallahu fikum syarat sahnya salat itu menghadap apa? Kiblat. Bukan melihat melihat pandangannya ke arah sujud. Itu penyempurnanya. Paham ya? Jadi kalau misalkan posisi antum melihat ke arah sujud, fokus salatnya tapi menghadapnya membelakangi kiblat, sah enggak salatnya? Enggak sah. Apa maksudnya itu? Ini pendapat jumhur. Jumhur mengatakan sah salatnya selama dia masih menghadap kiblat. Kita lihat, wala syakka anna hadza ta'lila fi nafsi minhu syai'. Kata beliau, tidak diragukan lagi alasan ini, alasan jumhur ini ada kritikan. Minhu syai' maksudnya ada kritikan. Wal qaul bil butlan qaulun qawi. Ucapan yang mengatakan batal salatnya itu ucapan yang kuat. Jadi pendapat yang kuat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti' bahwasanya apa? Salatnya batilah. Orang kalau salat kok menghadap ke arah walaupun dia menghadap arah kiblat tapi pandangannya kok ke arah langit. Barakallahu fikum, salatnya apa? Batilah. Mohon insyaallah ya. Yang paling afdalnya dan upayakan semaksimal mungkin salat itu menghadap dan melihat ke arah sujud. Melihat ke arah sujud, barakallahu fikum. Naam. Kalau seandainya terpaksa misalnya ke depan itu masih mending, tapi kalau kanan, kiri, atas, apalagi ke belakang jangan. Kecuali darurat. Paham ya? Kecuali darurat sudah kita lewati pembahasan globalnya. Barakallahu fikum, rinciannya dalam kitab fikih. Naam. Berarti kesimpulannya bagaimana barakallahu fikum? Kesimpulannya, salat ketika dia melihat ke arah langit tadi itu salatnya batilah. Ancamannya tadi apa? Sampai-sampai didoakan semoga pandangannya enggak kembali lagi. Mohon salat ya. Kesimpulannya bagaimana Husain? Salatnya sah atau batilah? Bagaimana kesimpulannya Husain? Salatnya sah atau batilah? Batilah. Salatnya batilah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kalau salat orang pakai jaket terbuat dari sutra, sah enggak salatnya Husain? Sah, cuman dia berdosa. Salat menghadap kuburan, sah enggak salatnya? Enggak sah, karena larangannya kembali ke mana? Kembali ke zat amalan itu sendiri. Dan rinciannya diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai keliru ya. Rinciannya gini, perhatikan baik-baik.
Larangan itu kalau kembali kepada zat amalan itu sendiri, berarti amalan kalau dilakukan rusak, hancur, enggak diterima. Larangan kalau kembali kepada di luar amalan atau kembali kepada perkara yang di luar amalan tersebut, maka amalannya bisa dikatakan apa? Sah, hanya saja dia berdosa. Apa maksudnya ya? Itu dah kaidah yang bisa dikatakan global seperti itu. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, wa yuqalu man qala lakum, dan bisa dikatakan juga orang yang berkata pada kalian, innal illata fil nahyi an raf'il basar ila sama' huwa adamu istiqbal qiblah biwajhihi. Ini penting juga ini. Sesungguhnya alasan larangan mengangkat pandangan ke arah langit, apa alasannya? Karena kehilangan menghadap kiblat wajahnya. Kalau antum sekarang salat, antum melihat ke arah langit, wajahnya kira-kira menghadap kiblat atau ke arah atas? Atas. Nah ini perlu diperhatikan. Nah, karena walaupun pendapat jumhur tadi mengatakan kan dia madhab kiblat, tapi apanya madhab kiblat? Yang madhab kiblat apanya? Badannya kan, wajahnya ke arah langit. Ya enggak? Nah, ini yang dikritik barakallahu fikum. Nah, kita lihat qad takunul illatu sawa'ul namsul adab ma'allah. Bisa jadi sebabnya alasannya karena kurang adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kurang adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa anal insana yanbaghi lahu idza waqafa baina yadayillah an yakuna khadi'an. Karena seseorang itu seharusnya selayaknya apabila dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat maksudnya, hendaknya dia itu khadi'an, menundukkan dan juga tunduk serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya melihat ke atas ini, berarti posisinya dia tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu illah yang lebih kuat. Apa maksudnya? Oleh karena itu Rasulullah melarang sampai-sampai mendoakan bahwasanya semoga pandangannya tidak kembali lagi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, upayakan pecinya dipakai ya. Nah, barakallahu fikum, pecinya dipakai. Kalau enggak mau pakai ya pulang kampung aja. Kita lihat di sini. Allahul musta'an. Kita lihat di sini ya. Misalul ayat ila dzatil manhi anhu fil muamalat. Contohnya yang kembali kepada apa? Zat itu sendiri dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah larangannya kembali kepada zat amalan itu sendiri. Muamalah itu seperti transaksi jual beli, transaksi akad nikah, itu muamalah ya, masuk di situ ya. Masalah transaksi jual beli, pernikahan itu masuk dalam muamalah, kerjasama. Contohnya kata beliau al-bai' ba'da nida'il jum'ah tsani ini. Ini penting ini. Antum jangan sampai keliru, ini penting karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan bahwasannya Jumat itu ada 2 adzan. Menguatkan bahwa Jumat ada 2 adzan. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, jual beli setelah dikumandangkan adzan kedua di hari Jumat ini. Mimman tulzimuhul Jum'ah, bagi orang yang wajib untuk melakukan salat Jumat. Berarti ada orang yang enggak wajib salat Jumat? Ada berarti? Enggak ada? Perempuan? Ya, perempuan. Orang musafir? Ya, orang musafir. Paham ya? Jadi ini, nah barakallahu fikum, diwajibkan di sini barakallahu fikum bagi orang apa? Bagi orang yang memang dia wajib salat Jumat, maka enggak boleh jual beli setelah adzan kedua. Ini berdasarkan pendapat yang kuat oleh siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wa illa, pendapat yang rajih yang kuat, adzan Jumat itu hanya sekali saja. Enggak ada adzan pertama, adzan kedua enggak ada. Paham ya? Itu pendapat yang kuatkan. Adapun ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau adzan 2 kali itu pun sudah dikomentari oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya adzan 2 kali ketika Jumat tersebut adalah perbuatan bid'ah. Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kekeliruan yang dilakukan Utsman bin Affan sumbernya apa? Ijtihad. Nah, dia dapat pahala radhiyallahu anhu, dapat 1 pahala ijtihadnya. Rasulullah dan segenap para sahabat yang lainnya, nah barakallahu fikum, menyatakan adzan sekali saja. Paham maksudnya? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau sudah dikumandangkan adzan Jumat, maka enggak boleh lagi transaksi jual beli. Bagi wanita silahkan, enggak masalah. Bagi orang musafir enggak ada larangan. Antum lagi safar gitu di perjalanan, kok dengan adzan Jumat, antum transaksi jual beli enggak masalah karena antum enggak wajib salat Jumat. Musafir. Paham ya? Antum salat zuhur dengan asar di jamak qasar enggak masalah. Tapi kalau antum mau salat Jumat, dapat pahala juga. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau musafir itu enggak diwajibkan ikut apa? Salat Jumat. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Jadi, Afan Abdurrahman. Ayo. Naam, yang belakang solo ke sini aja kalau enggak mau.
pulang kampung. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, kullu hadza 'adin atau 'adun fihi an-nahyi ila dzati syai' fala yasih. Lid dalil wa ta'lil as-sabiq bi syarhil bait alladzi qablah. Nah, barakallahu fikum. Seluruhnya yang seperti ini kata ada fihi nahyi, larangan kembali kepada zat amalan itu sendiri fala yasih. Maka amalan itu enggak sah. Jadi kalau antum transaksi jual beli setelah azan Jumat dikumandangkan, jual belinya enggak sah. Jual belinya enggak sah. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Lid dalili wa ta'lil as-sabiq bi syarhil bait alladzi qablah. Dengan dalil yang dan juga alasan yang sudah kita lewati pada penjelasan pantun yang sebelumnya. Itu yang pertama ya, ingat ya. Yang pertama berarti apa? Larangan kembali kepada zat amalan itu sendiri. Kalau orang melanggar, melakukan amalan tersebut, amalannya bagaimana Abdurrahman? Amalnya batal, tidak sah. Karena kembali kepada zat amalan itu sendiri. Yang kedua, al-aidu ila syarti sekarang. Kembali larangannya kepada syaratnya. Idza 'ada an-nahyu lis-syarti fa innal masyrut la yasih. Nah, barakallahu fikum, apabila larangan kembali kepada syaratnya, maka yang disyaratkan tersebut tidak sah juga. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, seperti larangan apa? Salat tanpa thaharah. Ya enggak? Salat tanpa bersuci dilarang atau enggak? Dilarang karena bersuci thaharah termasuk syartun min syuruti sihhatis shalah. Termasuk salah satu syarat sahnya apa? Salat. Nah, barakallahu fikum, sehingga ketika dia barakallahu fikum salat kok enggak bersuci, bagaimana salatnya? Batal atau tidak? Batal karena kembali ke syaratnya. Paham belum? La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia mau berwudu. Berarti otomatis kalau dia enggak mau berwudu, nah kok dia langsung salat nekat gitu dalam keadaan dia berhadas, salatnya bagaimana? Batal, enggak sah ya. Naam, itu penting sekali. Kita lihat di sini. Li'annahu idza 'ada li syarti fasada syart. Dikarenakan apabila kembali kepada syarat, naam syarat itu berarti otomatis rusak kalau dilanggar. Wa idza fasada syart fasada al-masyrut. Kalau syaratnya sudah rusak, yang disyaratkan pun juga rusak. Paham belum maksudnya? Kalau orang itu ada meninggalkan wudu, enggak bertaharah, otomatis salatnya rusak gitu loh. Paham belum itu? Mahum Abdul Ghafur? Nah, kalau orang ini enggak taharah, enggak bersuci, enggak wudu, kok salat, berarti bagaimana? Salatnya batal, enggak sah. Karena syaratnya pun juga rusak gitu loh. Mahum insyaallah? Na'am. Kita lihat di sini. Famathalan sebagai contoh, kata beliau fala tasihul ibadah, maka ibadahnya enggak sah. Famathalan sebagai contoh, idza qala syara', apabila syariat ini mengatakan, la tatawadda bihadzal ma' fatawadda bih. Jangan kamu wudu dengan air ini. Akhirnya dia nekat wudu dengan air tersebut. Lam yasihul wudu. Enggak dibenarkan wudunya. Kita lihat. Wala tasihhus shalah al-mabniyah ala hadzal wudu, dan tidak dibenarkan salat yang dibangun di atas apa? Air wudu tersebut. Paham soalnya ya? Annan nahya 'adun ila syartiha, karena larangan tersebut kembali kepada syaratnya. Wa min dzalika an-nahyu wa min dzalika an-nahyu 'anis salati fil hamam ini. Perhatikan ini. Termasuk contoh daripada kaidah tersebut adalah larangan salat di dalam kamar mandi. Nah, larangan salat di dalam kamar mandi. Nah, barakallahu fikum. Was-salatu fil maqbarah, dan salat dalam kuburan. Ini ada larangannya nih ya. Ada larangannya. Lah kok dia nekat salat di dalam kamar mandi atau salat dalam kuburan atau di atas kuburan? Pada kuburan, maksudnya di atas kuburan ya. Fi ini maksudnya alam artinya ya. Di atas kuburan, maka apa? Salatnya sah atau enggak? Enggak sah, karena larangannya kembali kepada zat amalan itu sendiri. Akhrajahu Abu Dawud min hadits Abi Sa'id Al-Khudri wa Shahhahu Al-Albani fil Irwa, fa idza shalla fihima fa inna salatahu la tasih. Apabila orang itu salat pada dua tempat tersebut, na barakallahu fikum, yaitu di hammam, kamar mandi atau makbarah kuburan, maka salatnya tidak sah, li'annal buq'atun manhiyun 'anis salati fiha, karena tempatnya adalah tempat apa? Dilarang untuk orang itu salat di situ. Paham belum ini? Ini enggak boleh salat di dalam kamar mandi, na barakallahu fikum, atau salat di atas kuburan. Na barakallahu fikum. Li'anna an-nahya ya'udu ila syartil ibadah, karena larangannya kembali pada syarat ibadah.
Ya enggak? Larangannya kembali kepada syarat ibadah. Na'am barakallahu fikum. Afwan ya, ana bacanya sini ya. Afwan ulangi lagi. Tadi sudah selesai tadi ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya tadi barakallahu fikum? Larangannya itu kalau kembali kepada syaratnya otomatis apa? Kalau dia melanggar masyrutnya yang disyaratkan itu pun juga batal, rusak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contoh yang paling mudah dipahami tadi masalah wudu tadi itu ya. Masalah wudu tadi. Nah, kalau orang itu mau salat ternyata tidak bertoharah terlebih dahulu, padahal toharah itu syarat sahnya apa? Salat. Kok dia langsung salat, salatnya batal enggak? Batal karena syaratnya enggak dia tunaikan, dia langgar syaratnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Habis satu lagi, wa mathalal ulama al-nahyi al-'aid li syartil ibadah bi rajulin shalla fi thawbin muharram alaih. Dan para ulama mereka memberikan contoh larangan yang kembali kepada syarat ibadah dengan salah seorang yang dia salat dengan pakaian yang telah diharamkan, pakaian curian lah taruhlah gitu. Nah, kita lihat misal an yusalli fi thawbin hanir atau pakaian yang jelas diharamkan, berarti bukan pakaian curian tapi pakaian yang jelas-jelas diharamkan. Contohnya an yusalli fi thawbin hanir. Contohnya orang salat dengan pakaian terbuat dari apa? Sutra. Ma'a tahrimihi bersamaan haram. Ya enggak? Haram orang menggunakan sutra. Fa inna sholatahu la tasih, maka salatnya tidak sah. Wa 'allalu dzalika bi anna satral aurah syartun fi sihhatis shalah. Mereka beralasan bahwasannya yang namanya menutup aurat merupakan apa? Syarat sahnya salat. Paham belum? Menutup aurat merupakan syarat sahnya salat. Wa yushtaratu lidzalika asy-syart an yakuna mubahan. Nah, sekarang syarat sahnya salat, menutup aurat itu pun harus disyaratkan apa? Menggunakan sesuatu yang mubah diperbolehkan. Kalau menutup aurat dengan sesuatu yang haram, nah barakallahu fikum dia sengaja ke tukang jahit misalkan bikin jaket terbuat dari sutra atau bikin jubah potongan haramain tapi terbuat dari kain sutra misalkan. Nah barakallahu fikum yang seperti itu, Allahu musta'an, kita lihat di sini, yang seperti itu barakallahu fikum, maka dia menggunakan apa? Menggunakan syarat tapi syarat yang dia gunakan adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Nah barakallahu fikum. Fa inna sholata la tasih, maka salatnya tidak sah li'anna nahya ya'udu ila syartil ibadah, karena larangannya kembali kepada syarat ibadah itu sendiri. Mahum insyaallah. Paham belum? Satrul aurah, menutup aurat. Ini termasuk syarat sahnya apa? Salat. Lah kok dia malah menggunakan pakaian terbuat dari sutra. Yang sutra itu sendiri sudah dilarang. Berarti kan rusak sudah syaratnya. Kalau syaratnya aja rusak, kok dia melakukan yang disyaratkan, maka yang disyaratkan pun juga rusak sebagaimana syaratnya juga rusak. Paham insyaallah? Paham insyaallah? Nah, kalau pakaian saja itu sudah dianggap rusak karena pakaian sutra tadi itu, menutup aurat tadi itu, apalagi dia salat pakai sutra, rusak juga salatnya. Mahum? Ayo na'am. Kita lihat sini. Misalu ma'adan nahyu ila syarti fil muamalat. Ini yang contoh yang terakhir kita lihat. Contohnya sekarang kalau larangan kembali kepada syaratnya tapi dalam masalah muamalah. Muamalah itu transaksi, nah barakallahu fikum, jual beli atau yang semisalnya. An-nahyu an bai'il haml. Itu larangan, nah barakallahu fikum, jual beli hewan yang dalam keadaan hamil tapi apa? Fil batan, dalam keadaan masih dalam perutnya. Maksudnya bagaimana? Nahyu an bai'il haml fil batan. Maksudnya larangan apa? Menjual 6 hewan yang masih pada kandungannya, masih berada di dalam kandungan. Nah barakallahu fikum, induk binatang tersebut. Contohnya, nah barakallahu fikum, menjual sapi yang masih apa? Berada di perut sapi. Paham ya? Jadi dia ngomong, aku jual sapinya ini plus anaknya yang ada di dalamnya. Mungkin dari USG gitu ya, dicek itu ternyata anaknya kembar misalkan, sapi misalkan ya. Alat canggih kan ada, alat canggih sekarang ya. Dicek itu ternyata ada dua pedet istilahnya bahasa Jawanya ya. Dua anak sapi di dalam perut apa? Di dalam perut lembu tadi. Nah, dia ngomong tak jual. Nah, barakallahu fikum, sapi ini plus anak yang di dalamnya. Nah, ini dilarang menjual anaknya. Kalau jual ibunya langsung, hamil pun dijual dalam keadaan ini posisinya sapinya tak jual dalam keadaan hamil. Sudah selesai. Tapi kalau dia menjual sapi plus anak yang ada di dalamnya itu enggak boleh. Karena belum tentu anaknya itu nanti hidup kalau keluar. Paham belum? Dan belum tentu dua beneran gitu loh. Paham maksudnya? Jadi terus bagaimana diperbolehkan? Boleh menjual sapi yang lagi bunting enggak masalah. Paham ya? Tapi jangan apa? Jangan menjual anak yang di dalamnya itu. Seperti contohnya apa kemarin? Antum jual pohon, ada buahnya.
ada mangganya, ada jambunya. Walaupun jambu dan mangganya itu masih muda pun, antum boleh jual pohonnya. Paham ya? Itu nanti tabaan, itu nanti ngikut pohon tersebut. Tapi kalau antum pisahkan, ana jual pohon ini plus buah-buahan yang ada di situ. Posisi buah-buahan belum siap untuk dipetik, belum siap untuk dipanen. Boleh enggak ini? Enggak boleh. Tapi bolehnya dijual pohonnya plus buahnya. Tapi buahnya itu tabaan, ikut induknya, ikut pohonnya tadi. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, akhrajal Bukhari wa Muslim min hadiits Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa nahyu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Dan Rasulullah juga melarang untuk apa? Jual beli tapi ada unsur penipuan, gharar. Nah, barakallahu fikum, unsur penipuan. Nah, barakallahu fikum, unsur penipuan. Contohnya, aku jual semua ikan yang ada di kolam ini, enggak sebutkan berapa jumlah ikannya. Ada orang awal mulanya mungkin apa? Dia kasih selang itu ya, selang itu kemudian dengan apa? Bantuan gas akhirnya air itu nampak banyak gelembungnya, dikira ikannya banyak itu ya. Untuk menipu dia ya. Ana jual semua ikan ada dalam kolam ini. Kata dia, "Siap." Berapa? Enggak usah banyak-banyak, 2 juta aja katanya. Akhirnya dia bayar 2 juta. Setelah dipanen cuma 3 ikannya. Itu pun apa? Bawal. Ikan bawal itu yang murah itu ya. Allah musta'an. Nah, seperti ini namanya penipuan namanya. Namanya penipuan seperti ini. Lah terus bagaimana yang terperbolehkan? Ana jual ikan yang ada dalam kolam ini tapi dipanen dulu. Dipanen dulu, di kilo berapa kilo? Nah, ternyata sudah dipanen kok cuma 3 ekor, ya udah. Yang dijual itu. Tapi kalau diglobalkan tadi itu masuk dalam kategori apa? Menjual tapi ada unsur penipuan karena masuk dalam bai'il majhul. Paham ya? Menjual barang yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Ana jual ikan semua ikan yang di laut katanya. Laut milik siapa? Kok dia jual tadi ikannya? Caranya panen dulu, nelayan-nelayan itu ya, panen dulu, ambil, dijual ikannya dengan kiloan. Boleh, tapi kalau antum ngomong pokoknya laut yang bagian sana itu ikannya ana jual untuk antum katanya. Laut milik siapa? Ikannya ada atau tidak? Paham ya? Nah, barakallahu, ternyata ada ikannya besar, ikan paus misalkan. Allah musta'an. Yang jelas itu perlu diperhatikan, jangan sampai masuk dalam kategori jual beli yang gharar. Fa innan nahya an bai'il gharar a'idun ila syartil bai'. Nah, wa huwa al-ilm. Perhatikan baik-baik ini. Karena larangan jual beli gharar yaitu penipuan tadi itu kembali kepada syarat jual beli yaitu al-ilm. Orang itu kalau jual beli ada syaratnya ilm. Al-ilm itu mengetahui barangnya. Assalamualaikum misalkan, ana mau beli nih, beli apa? Beli motor Matic, Beat Pop misalkan, Honda Beat Pop. Misalkan ya seperti Ustaz Bilal dulu itu ya. Nah, barakallahu fiikum misalkan. Ternyata kata dia, "Lah ana belum tahu gambarnya." Dia jual beli online, di foto gambarnya. Warnanya di foto itu warnanya apa? Warnanya misalkan hitam putih lah taruhlah gitu. Ya setuju, cocok. Ternyata yang datang kok malah apa? Warnanya coklat misalkan. Berarti sudah apa? Tidak sesuai dengan transaksi yang pertama. Paham ya? Atau contoh lain, ana mau beli nih, beli apa? Beli motor. Motor apa? Motor Beat misalkan. Ana minta tolong gambarnya di foto, enggak perlu, nanti pokoknya beli, enggak. Gambar enggak perlu lihat katanya. Nah, itu nanti belum mengetahui, ilmunya enggak ada. Pengetahuan terhadap gambar barang itu enggak ada. Itu enggak boleh. Paham itu kalau jual beli online seperti itu. Kalau offline jelas datang langsung ke dealer misalkan lihat. Paham ya? Kalau misalkan dealernya motornya di dalam misalkan mau beli motor enggak? Motor apa? Motor Supra misalkan. Lah mana bentuk motornya? Kalau beli tak keluarkan, kalau enggak misalkan. Jadi motornya taruh di dalam. Enggak diperlihatkan, itu juga gharar juga. Tunjukkan dulu, orang lihat ada gambaran, jadi beli atau tidak. Apa maksudnya ya? Karena kita lihat kan hadis untuk jadikan rambu-rambu, barometer ukuran dalam jual beli itu hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Siapa? Ayo, hadisnya siapa? Ayo. Hadis siapa? Siapa? Ayo. Tahu enggak? Antum tahu? Bukan. Hadis siapa? Hakim bin Hizam. Ingat-ingat, muttafaqun alaih, al-bai'ani bil khiyar. Malam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Hadis siapa? Hakim bin Hizam.
Hakim bin Hizam muttafaqun alaih. Artinya orang jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Antum datang ke toko milih boleh. Milih yang mana yang bagus yang mana enggak masalah sebelum berpisah. Tapi ingat, kalau kedua-duanya barakallahu fikum jujur, saling menjelaskan terang-terangan, maka diberkahi transaksi jual beli keduanya. Tapi kalau kedua-duanya bohong, saling menyembunyikan, akan dicabut barokahnya. Contohnya ada orang jual jubah Haramain bekas dari Saudi itu biasanya kalau orang-orang sana kan orang kaya. Jadi dipakai bisa sepekan 2 pekan dibuang biasanya. Diambillah orang-orang Indonesia. Namanya di sana ya. Di antaranya diambil kemudian dikirim ke Indonesia, dijual di Indonesia, dilondrikan, kasih pewangi, Masya Allah masih bagus itu ya. Ori benar-benar ori tapi bekas. Dia ngomong mau beli jubah Haramain enggak? Asli ini ori dari Saudi langsung ini. Lah bagaimana kondisinya? Masih baru katanya. Tapi itu keliru. Tapi ya bekas tapi masih bagus. Caranya gitu. Kalau masih baru berarti posisi baru beneran tapi bekas masih bagus itu malah lebih baik jujur gitu loh ya. Karena apa? Karena walaupun ori dia tidak boleh bohong di situ. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum itu nanti unsur apa? Khawatirnya ada unsur yang ditipu kalau tidak terang-terangan. Naam, kita lihat di sini. Fa inna nahya an bai'il gharar 'aidun li syartil bai' wa huwal 'ilm. Inna min syartil bai' an yakuna tsaman ma'luman. Dikarenakan termasuk syarat jual beli itu harganya diketahui. Mau beli motor enggak? Lah berapa harganya? Mau enggak? Harganya berapa? Enggak usah tahu harganya, pokoknya mau enggak? Kalau mau tak kasih tahu harganya. Nah, ini enggak benar. Kasih tahu harganya lu berapa harganya? 3 juta misalkan. Boleh enggak 1,5 juta? Bisa nego lagi enggak misalkan? Nah, seperti itu harus terang-terangan, harga harus tahu. Wa an yakunal mabi' ma'luman, barang yang dijual pun diketahui juga. Nah, ada orang bawa satu kardus itu mau beli enggak kardus sana ini? Dalamnya ada isinya katanya. Isinya apa? Pokoknya beli enggak? Dibuka ternyata narkoba. Allahu musta'an. Dibuka ternyata sabu-sabu. Ya, Abdul Ghafur. Hati-hati barakallahu fikum. Allahu musta'an. Enggak boleh seperti itu karena harus terang-terangan. Harus terang-terangan ya. Harus terang-terangan, jujur, orang tahu apa isinya. Lah kardus kan dibungkus rapat itu mau beli enggak kardus sana ini? Lah apa isinya? Ada barang berharga di dalamnya. Enggak sebutkan apa barangnya. Transaksi jual beli itu enggak dibenarkan di situ karena majhul, barangnya enggak diketahui. Barakallahu fikum li'anna jahalatahu ay jahalatul mabi' au jahalatus tsaman tuaddi ila nisa. Ini penting ini. Karena tidak diketahui barangnya atau tidak diketahui harganya itu menghantarkan kepada permusuhan. Debat, bermusuhan, ribut, adu mulut sebabnya ini karena enggak tahu harganya, enggak jelas, barangnya pun juga enggak jelas. Summal adawan wal baghdha, kemudian permusuhan dan juga kebencian. Wa din islami la yuridu min ahlihi illa an yakunu ahibbatan muta'arifin mutawafiqin. Sedangkan agama Islam ini tidaklah ingin dari pemeluknya atau pemegang agama Islam ini kecuali apa? Agar mereka saling mencintai, saling mengenal dan saling bersatu. Wa kullu syai'in yahdimu hadzal asl al-asil fid din islami fa innahu yakun manhiyan anhu. Ini kaidah ini. Segala sesuatu yang bisa menghancurkan asal usul agama Islam ini, nah barakallahu fiikum, pondasi agama Islam ini, maka pasti dilarang oleh syariat. Nasallahu alaihi wasallam. Ada yang ketiga pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.